Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Manzilatul Qaimah dengan NIM 16110111025 dari Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Pendidikan Ganesha. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Kadek Suranata, MPD-Kons selaku pembimbing 1 saya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Iketut Darsana, MPD-Kons selaku pembimbing 2 saya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Inyoman Dantes selaku pembahas 1 saya. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Iketut Gading selaku pembahas 2 saya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil tulisan saya yang berjudul Efektivitas Konseling Kognitif Behavior dengan Teknik Self-Management untuk Meningkatkan Self-Order Siswa Kelas 8 SMP Negeri 3 Singaraja. Berdasarkan hasil observasi terhadap siswa di SMP Negeri 3 Singaraja yang cenderung menunjukkan karakteristik seperti mencatat dan mengelola tugas dengan rapi dan tertib, membuat jadwal rencana sebelum melaksanakan tugas yang sulit, kemudian mampu mengelola benda-benda yang ada di sekitar. Namun tidak sedikit pula juga ada siswa yang menunjukkan karakteristik seperti menunda-nunda dalam mengerjakan tugas, mencatat tugas asal-asalan, tidak dapat mengelola benda-benda yang ada di sekitar. Fenomena tersebut merupakan karakteristik dari suborder. Suborder atau keteraturan ini sangat penting bagi individu, khususnya peserta didik, karena peserta didik yang memiliki suborder tinggi akan sangat menyukai kerapian serta ketertiban. Nah, upaya yang dilakukan untuk mengintervensi fenomena di atas dapat dilakukan dengan pendekatan bimbingan dan konseling, karena bimbingan dan konseling memiliki konsep, tahapan, prosedur, serta proses untuk mengintervensinya. Model konseling yang digunakan yaitu konseling kognitif behavior dengan menggunakan teknik self-management, sehingga judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu efektivitas konseling kognitif behavior dengan teknik self-management untuk meningkatkan self-order siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Singaraja. Menurut Darsana 2017 halaman 9, self-order adalah kebutuhan atau dorongan dalam diri setiap individu untuk bekerja secara teratur, rapi, dan tertib. Di antaranya mencatat serta mengelola tugas dengan rapi dan tertib, kemudian membuat jadwal rencana kegiatan sebelum mengerjakan suatu tugas yang dianggap sulit, dan dapat mengelola benda-benda dan waktunya. Menurut Darsana, indikator dari self-order ini ada 3. Yang pertama yaitu mencatat dan mengerjakan tugas dengan rapi. Yang kedua, membuat rencana sebelum mengerjakan tugas yang sulit. Yang ketiga, mengelola benda-benda dengan rapi. Selanjutnya, menurut Beck dan kawan-kawan tahun 1961, asumsi dasar konseling kognitif behavior ini bahwa tingkah laku individu yang terlihat atau overt behavior dipengaruhi oleh proses kognitifnya. Konseling kognitif behavior ini tidak hanya berfokus pada perubahan tingkah laku, namun lebih pada adanya distorsi kognitif pada individu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian menurut Swardani dan kawan-kawan tahun 2014,
berpendapat bahwa self-management adalah teknik yang membenahi karakter atau perilaku individu untuk dapat mengarahkan dan mengatur dirinya agar dapat mencapai kemandirian dalam hidupnya. Adapun penelitian relevan yang mendukung penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nimade Diah-Padmini pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Konseling Kognitif Behavior dengan model Aaron-Beck dengan strategi manajemen diri terhadap sub-autonomi ditinjau dari urutan kelahiran siswa melalui lesson study. Pada penelitian ini ditemukan perbedaan yang signifikan pengaruh konseling kognitif behavioral model Aaron-Beck dengan strategi manajemen diri. Kemudian, selanjutnya penelitian yang kedua dilakukan oleh Ana Agung Gede Agung Dharma Putra, Niketut Suwarni, dan Iketut Darsana pada tahun 2019 dengan judul Efektivitas Teknik Pemantauan Diri untuk Meningkatkan Keteraturan Diri Siswa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan konseling kognitif behavior dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseling kognitif behavior dengan teknik self-monitoring melalui lesson study untuk meningkatkan self-order siswa kelas 10 akomodasi perhotelan 2 SMK Negeri 2 Singaraja. Selanjutnya, kerangka berpikir. Setelah dilakukan pemilihan sampel, masing-masing kelas diberikan tes awal atau pretest. Kemudian setelah dilakukan pretest, kelas eksperimen akan diberikan layanan konseling dengan menggunakan konseling kognitif behavior dengan teknik self-management. Setelah itu, akan diberikan tes kembali atau tes akhir berupa kuesioner untuk mengetahui peningkatan self-order siswa. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu HO konseling kognitif behavior dengan teknik self-management tidak efektif untuk meningkatkan self-order siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Singaraja. H1 konseling kognitif behavior dengan teknik self-management efektif untuk meningkatkan self-order siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Singaraja. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu tergolong eksperimen dengan menggunakan rancangan penelitian RCT atau Randomized Control Trials dengan bagan sebagai berikut. Terdapat dua kelompok dalam penelitian ini yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok kontrol dan eksperimen akan diberikan tes awal, kemudian diberikan treatment. Pada kelas eksperimen akan diberikan layanan konseling menggunakan model konseling kognitif behavior dengan teknik self-management, sedangkan kelas kontrol diberikan model konseling konvensional. Kemudian masing-masing kelas diberikan tes akhir atau post-test. Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Singaraja yang berjumlah 362 siswa. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas C sebagai kelas eksperimen dan kelas 8D sebagai kelas kontrol. Masing-masing kelas berjumlah 32 siswa. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu kuesioner, observasi, wawancara, dan buku harian. Metode analisis data menggunakan metode yang digunakan untuk mencari perbedaan skor pretest dan post-test yaitu menggunakan rumus Gain score.
Kemudian selanjutnya untuk uji normalitas dalam penelitian menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikansi 0,05. Selanjutnya uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan rumus effect size. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua.